Sebelum peduli terhadap orang lain, kita wajib untuk peduli terhadap diri kita sendiri. Halo, selamat datang kembali di podcast Psikolog ID, persembahan dari komunitas psikologi digital. Dan pada episode kali ini, saya akan membahas tentang self-care. Satu hal yang penting dan seringkali kita lewatkan adalah ketika kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita perlu dan wajib untuk merawat diri kita sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dan inilah yang disebut sebagai self-care. Self-care adalah bentuk atau wujud dari kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin terdengar egois ya bagi orang lain, kenapa kita harus fokus kepada diri sendiri. Tapi idealnya inilah yang perlu kita lakukan sebelum kita peduli terhadap orang lain. Karena sikap kita terhadap orang lain tanpa disadari adalah bentuk dari refleksi pribadi kita. Jadi ketika kita peduli terhadap diri kita sendiri, akan lebih mudah untuk kita memunculkan kepedulian terhadap orang lain. Salah satu istilah yang cukup saya sukai adalah hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang pada akhirnya bisa bergerak untuk membantu orang lain, ya, untuk mengembangkan pribadi orang lain. Nah, dalam self-care ini yang kita gali dan kita kembangkan adalah penghargaan terhadap diri sendiri, kemudian kepercayaan diri yang ideal, kemudian bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh self-care yang bisa kita lakukan. Saya akan merangkumnya menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mindset yang positif. Ini mungkin terdengar klasik, tapi memang segala sesuatu itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Coba kita perhatikan mood atau keadaan kita seharian. Banyak hal yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir untuk memulai hari ini. Ketika kita memulai dengan perasaan gak enak atau merasa hari ini kayaknya akan jadi hari yang buruk atau selalu sial, maka tanpa sadar kita juga menarik hal-hal negatif untuk datang. Jadi kita seperti terpenjara dalam pikiran negatif dan itu merugikan kita sendiri. Atau di sisi lain, ketika kita memulai hari ini dengan pikiran yang lebih positif, satu hal yang biasa saja itu bisa jadi keberuntungan yang tidak terduga. Karena saya percaya bahwa kejadian biasa sehari-hari itu bisa jadi kesempatan baik saat diperhadapkan kepada orang yang tepat. Orang yang melihat dari angle yang tepat, dari segi positif tadi. Perlu diingat bahwa segala sesuatu itu diciptakan 2 kali. Oleh apa yang kita rancangkan di pikiran kita, baru yang kita lakukan lewat tindakan kita. Pikiran positif memang tidak mengubah keadaan, tapi ini bisa menambahkan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari ini. Jadi gak ada ruginya kalau kita memulai hari kita dengan pikiran yang lebih positif dan merancangkan sesuatu hal yang baik blueprintnya di kepala kita. Karena siapa tahu kita diperhadapkan pada tadi kesempatan baik dan akhirnya kita merasa seperti itu tuh keberuntungan buat kita. Poin kedua dari self-care adalah kepedulian terhadap tubuh kita. Jadi selain kesehatan mental, dalam self-care juga terdapat kesehatan fisik dan juga kebersihan diri. Kita perlu sadar bahwa tubuh kita adalah bentuk dari investasi yang perlu dijaga. Karena seperti yang pepatah bilang bahwa umur itu di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu ada di tangan manusia, di tangan kita. Jadi yang masuk ke dalam kesehatan fisik adalah kebersihan diri. Jadi seberapa sering kita peduli terhadap kebersihan diri kita. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Kita adalah apa yang kita makan. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Dan yang keempat adalah istirahat. Dan kombinasi dari 4 hal itu bisa mewujudkan kesehatan fisik yang baik bagi kita. Sebagai contoh, berapa banyak dari kita yang ketika makan tidak benar-benar memilih pilihan makanannya ataupun kalori yang terdapat dalam makanan tersebut. Ya, kita sebenarnya bisa menghitung kalori harian kita atau TDAA. Teman-teman bisa browsing atau enggak googling TDAA kalkulator, kemudian masukkan profil Anda seperti tinggi badan, berat badan, dan aktivitas harian. Di situ akan ada angka kebutuhan kalori Anda sehari. Nah, idealnya kita harusnya makan tidak jauh berbeda dari kebutuhan harian kita. Dan itu bentuk dari kepedulian. Bagaimana kita memilih makanan yang tinggi protein dan juga rendah lemak,
sebagai kebutuhan kita. Jadi kita perlu tahu apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, apa saja gunanya, karena makanan kita secara tidak langsung akan menentukan kebiasaan keseharian kita juga. Atau contoh lain dalam hal tidur dan beristirahat, kita jarang untuk masuk ke dalam kondisi deep sleep atau tidur lelap tanpa mimpi, yang jika dianalisa gelombang otak kita ada dalam kondisi delta, kondisi yang benar-benar mengistirahat pikiran dan juga tubuh kita. Lebih sering kita tidur bermimpi atau ada dalam kondisi alpha theta. Kondisi tidur bermimpi itu idealnya biasanya terlihat dari rapid eye movement atau mata kita yang bergerak-gerak. Mungkin teman-teman pernah mengobservasi ya. Jadi orang ketika tidur matanya bergerak. Nah, ini adalah momen di mana kita memilih mana yang akan masuk ingatan jangka pendek dan mana yang akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Memang ini sering kita alami, tapi secara alami tubuh dan pikiran kita tidak benar-benar beristirahat. Kita harus melatih deep sleep dengan cara membiasakan tidur pada jam tertentu setiap malamnya. Dengan begitu tubuh kita akan punya ritme alami untuk mengistirahatkan diri dengan baik. Berikutnya yang ketiga adalah self recharge. Jadi bukan cuma gadget aja yang perlu di charge, kita sebagai pribadi juga membutuhkan hal yang membuat kita itu merasa terisi kembali. Jadi kita perlu sadar bahwa momen-momen dimana kita tuh udah mulai low bat atau kehilangan energi. Dan aktivitas self recharge ini memang banyak ya. Jadi tergantung pada minat kita ataupun kebiasaan kita secara pribadi. Sebagai contoh, ada orang-orang yang menyukai aktivitas me time, seperti misalnya santai, gak melakukan apapun, melakukan meditasi ataupun spiritual activity seperti berdoa atau beribadah. Itu bisa jadi self recharge-nya. Jadi momen dimana energi itu kembali terisi. Ada juga orang-orang yang menyukai aktivitas outdoor, seperti misalnya mengunjungi tempat baru, kemudian hangout sama teman-teman ya, kemudian melihat pemandangan yang bagus dan banyak hal lainnya. Intinya kita harus tahu, kita harus aware momen dimana atau aktivitas apa yang kita lakukan yang membuat kita tuh seperti terisi kembali. Jadi intinya luangkan waktu untuk mengisi diri kita dengan apapun yang kita sukai. Bekerja dan beraktivitas itu memang penting untuk hidup, tapi jangan lupa hidup yang tidak kita nikmati ya, tidak kita menikmati dengan baik itu juga kurang efektif dan kurang ideal. Jadi jangan lupa untuk tetap menyeimbangkan antara aktivitas serius kita dan aktivitas bersantainya kita atau apa yang tadi kita sukai. Jika kita kategorikan dalam dua hal dalam profil kepribadian ya, seperti yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, misalnya Anda adalah orang yang aktif atau ekstrovert, biasanya cara mengisi energi adalah lewat dukungan dari orang lain. Jadi lewat ketemu orang baru, ketemu teman, ketemu sahabat, itu bisa mengisi kembali energi Anda. Intinya kegiatan-kegiatan yang aktif ya, aktivitas fisik itu bisa juga. Nah sebaliknya untuk teman-teman yang pasif atau introvert, biasanya kegiatan yang mengisi energi adalah dengan me time, waktu sendirian. Jadi untuk setiap orang, self recharge-nya momennya itu memang berbeda dan tidak harus sama. Kitalah yang perlu tahu sendiri momen atau saat bagaimana energi kita kembali terisi. Poin terakhir yang gak kalah pentingnya dari self care adalah connect dan disconnect. Jadi di pembahasan awal sudah saya bahas bahwa orang terdekat kita juga turut mempengaruhi kebiasaan, perilaku, bahkan keputusan kita tanpa kita sadari sekalipun. Hal ini dikarenakan semakin sering kita melihat dan juga berinteraksi dengan orang lain, kita tanpa sadar juga memodel atau meniru apa yang dilakukannya, suka atau enggak, seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita perlu memilih dengan seksama siapa yang akan masuk ke dalam lingkaran kecil kita. Jadi lingkaran pertemanan yang memang benar-benar sering ketemu dan sering berinteraksi dengan kita. Kita boleh berkenalan dan menjalin relasi dengan banyak orang, tapi pisahkan mereka yang berdampak baik dan berdampak kurang baik dalam diri kita, atau orang-orang yang memang gak ada dampak apa-apa dalam hidup kita. Sama halnya dengan sosial media. Jadi di era teknologi ini
kita juga perlu selektif, jangan sampai malah membuat hidup nyata kita ini terganggu. Jadi ingat, apa yang ditampilkan di sosmed sebagian besar hanya persona atau topeng sosial. Jadi bagaimana orang lain itu ingin dianggap atau dipandang oleh teman-teman atau orang lainnya. Jadi nggak perlu ragu untuk menggunakan fitur mute ataupun unfollow bagi orang-orang yang memang kurang berdampak baik buat diri kita. Mungkin membuat kita iri, membuat kita semakin tidak nyaman. Teman-teman boleh stop untuk mengikuti mereka. Dan bukan berarti kan kita kalau nggak temenan di sosial media tidak berteman di dunia nyata. Itu dua hal yang berbeda. Connect dan disconnect juga bicara tentang apa yang kita lakukan dan jadi prioritas kita seharian. Kita seringkali terlalu sibuk dengan hal yang tidak penting. Berapa banyak aplikasi di handphone yang kita miliki tapi jarang kita pakai. Coba mulai pilih lagi. Dan berapa banyak juga barang-barang yang kita beli dan kita simpan padahal belum tentu kita pakai. Nah, connect dan disconnect ini adalah berani memisahkan apa yang sebenarnya benar-benar berarti untuk hidup kita. Inti dari self-care dari setiap poin yang sudah saya sharingkan sebelumnya adalah tentang self-awareness, atau bagaimana kita mengetahui dengan cara apa kita bisa makin percaya diri, makin peduli terhadap diri sendiri, dan makin merasa berharga serta makin mencintai diri kita. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dan sampai bertemu lagi di episode dan pembahasan berikutnya.